Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11, kita membaca lagi 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26, saudara membaca bersama-sama. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangnya ia arahkan kepada upah. Sekali lagi 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Atau terjemahan yang lain, ia menganggap penderitaan bagi Kristus lebih berharga dari semua harta benda di seluruh Mesir, dan dia mengarahkan pengharapannya kepada upah yang akan diberikan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan sekali lagi mengarahkan mata kami menuju kepada hal yang kekal, hal yang tidak berubah, hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekali lagi melalui iman dari orang-orang yang Tuhan telah memberikan sebagai contoh gereja dari zaman ke zaman. Beri kesadaran kepada kami, beri keinsyafan kepada kami, beri kepada kami pengertian sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga kami boleh menjadi seorang yang berjalan di dalam dunia ini dengan penuh kesadaran dan pengertian firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami ingin menjamah hati Tuhan, kami ingin mengerti isi hati Tuhan, kami ingin sesuaikan diri kami dengan rencana Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah berbicara tentang bagaimana Musa keluar daripada istana dan dia hidup di tengah-tengah bangsa daripada Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak mau berada di tempat yang mewah, dan penilaian itu adalah menurut akan ukuran manusia. Dia mau tinggal bersama dengan anak-anak Tuhan. Dia mau tinggal bersama dengan umat Tuhan. Di situ dia menemukan bangsa sendiri secara rohani. Saudara-saudara, ini penilaian yang luar biasa. Ini pengorbanan yang luar biasa, yang tidak mungkin dimengerti oleh pandangan manusia. Tetapi hanya mereka yang mempunyai pengertian dan kesadaran tentang nilai yang tertinggi di surga, baru mereka mengerti mengapa Musa hidup seperti ini. Saudara-saudara sekalian, dan hari ini disambung terus bahwa dia menganggap penderitaan, penghinaan karena Kristus jauh lebih bernilai daripada semua harta benda yang berada di Mesir. Saya percaya harta benda yang ada di Mesir adalah harta benda yang paling banyak, paling besar sepanjang sejarah sampai pada zaman Musa. Saudara-saudara, dan dunia belum pernah mengetahui ada negara atau ada bangsa yang bisa membangun kuburan lebih kaya, lebih mewah, lebih agung daripada zaman Mesir di dalam waktu Musa. Dia mengetahui semua ini, dan dia mengetahui ini negara yang paling kaya, negara yang paling banyak emas. Bahkan di kuburan emasnya jauh lebih banyak daripada emas yang beredar di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, Musa berada di dalam tempat, Musa berada di negara, di dalam zaman di mana dia melihat dengan mata sendiri, itu semua adalah harta benda yang tidak ternilaikan. Tapi saudara-saudara, apakah yang menyebabkan dia merasa ada sesuatu nilai lebih tinggi daripada nilai-nilai semua itu? Dia menganggap penderitaan bagi Kristus lebih berharga daripada semua nilai, semua harta benda di Mesir. Di sini kita melihat ada satu perasaan keinsyafan daripada jiwa seseorang yang sangat berbeda dengan seluruh zaman, dengan mayoritas manusia. Saudara-saudara, siapa di dunia ini yang tidak tertarik oleh harta benda yang begitu menarik, yang begitu dianggap penting oleh manusia?
Siapa di dunia ini yang tidak menganggap uang itu satu daya tarik dan satu kekuatan yang besar? Bahkan saudara-saudara, banyak orang Kristen pun pada waktu menghadapi harta benda dunia, dia lupa imannya. Waktu dia mencapai keinginan boleh memancing mendapatkan uang lebih banyak, dia berani mengkorbankan moral, korbankan watak, korbankan akan sesuatu keadaan Kristen yang sebenarnya menjadi contoh dan menjadi saksi dunia. Saudara-saudara sekalian, uang dan harta dunia mempunyai daya tarik terlalu besar. Bahkan setan pun berusaha memakai itu untuk memancing dan menjatuhkan anak Allah yang berada di dunia. Setan berkata, tunduk kepadaku, engkau menyembah aku satu kali saja, aku memberikan seluruh dunia dan seluruh kemuliaan, seluruh kekayaan dunia ini kepada engkau. Saudara-saudara, jawaban Yesus Kristus adalah nyala engkau. Dia tidak mau berkompromi, dia tidak mau menunduk, dia tidak mau menerima tawaran yang begitu besar. Seluruh dunia dengan seluruh kekayaannya, dengan seluruh kehormatan kemuliaan aku berikan kepadamu. Saudara-saudara, tidak ada tempat untuk berdiskusi dengan setan. Tidak ada tempat untuk berkompromi dengan tawaran. Tidak ada lagi satu minat untuk mau dengar lebih banyak tentang segala daya tarik dan kemuliaan dan kekayaan dunia ini. Saudara-saudara, Kristus menjadi contoh bagi segala zaman. Kristus menjadi sumber dan fondasi bagi seluruh etika dan moral hidup manusia dari segala zaman. Saudara-saudara, tetapi Musa mempunyai iman yang mirip seperti Yesus Kristus. Dia waktu melihat segala sesuatu dalam istana yang begitu indah, begitu mewah, begitu berharga, bagi dia ini adalah sampah. Bagi dia ini adalah dunia yang tidak mungkin menuju kepada kegagalan. Sehingga mata dia tidak pandang kepada dunia ini. Mata dia memandang kepada hal yang kekal, hal yang tidak layu, hal yang tidak luntur, hal yang tidak akan lalu. Saudara-saudara, dunia beserta segala nafsu duniawi akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dunia beserta segala nafsu duniawi akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah, mereka kekal selama-lamanya. C.T. Studd, seorang misioneri yang agung, yang mempunyai Roma seperti istana di Inggris yang diwarisi oleh orang tuanya. Pada waktu dia membaca ayat itu di dalam 1 Yohanes, dia berlutut berdoa dan berkata, saya harus pilih. Saya mau hidup seperti orang yang berada di istana, atau saya mau hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, akhirnya dia pergi mengabarkan Injil, dan dia kembali lagi ke Inggris, dan akhirnya Tuhan memimpin dia mengabar Injil sampai mati di Afrika. Saudara-saudara, seorang jurnalis memotret apa yang dia miliki dan apa yang dia tempat tinggali. Saudara-saudara, lalu dibandingkan dengan rumah yang dia ada, yang dimiliki di Inggris, menjadi satu kontras yang luar biasa. Dia tinggal di gubuk di Afrika, mengabar Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Sedangkan foto itu di bawah satu foto yang besar, dan itu foto besar ada rumah dari orang tua yang memberikan kepada dia. Saudara-saudara, dia jelas apa arti kalimat itu. Dunia ini beserta segala nafsu duniawi akan lewat. Hanyalah mereka menjalankan kehendak Allah, itu kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, segala harta yang kita miliki di dunia tak mungkin mengikuti kita pergi ke surga. Segala kekayaan yang kita peroleh di dunia tak mungkin bernilai menuju kepada kekekalan. Saudara-saudara, itu sebab jika kita tidak mempunyai konsep penilaian yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka arah hidup kita akan diselewengkan oleh daya tarik dan penawaran-penawaran yang begitu mempesona, yang begitu menarik perhatian kita. Saudara-saudara, di dalam ayat ini kita melihat dia membandingkan penderitaan dengan kekayaan. Kita biasanya membandingkan kekayaan dengan kekayaan. Kita membandingkan penderitaan dengan penderitaan.
atau kita membandingkan penderitaan dan kenikmatan. Tetapi di sini dikatakan karena dia menganggap bahwa penderitaan, penghinaan karena Kristus itu jauh lebih bernilai daripada seluruh harta benda di Mesir. Saudara-saudara sekalian, mengapakah Musa mempunyai pengertian seperti ini? Pada waktu dia masih muda sekali, pada waktu tahun-tahun usia paling dini, di situ orang tuanya sudah menanam iman di dalam hati mereka. Saudara-saudara, ini merupakan satu tugas, kewajiban orang yang beriman kepada Tuhan yang sangat penting untuk menggarap anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga kita. Anak-anak bukan produksi pernikahan kita. Anak-anak bukan bikinan orang-orang laki-laki dan perempuan. Anak-anak itu adalah karunia dari Tuhan. Anak-anak itu adalah pusaka yang turun dari surga. Anak-anak itu adalah ujian Allah bagi engkau, setia atau tidak kepada yang diserahkan kepada kita. Saudara-saudara, semua bayi, semua anak yang dilahirkan di rumah kita, itu merupakan kepercayaan Tuhan kepada kita, ujian Tuhan kepada kita, dan sesuatu mandat yang Tuhan serahkan kepada kita untuk melihat bagaimana kita menangani, kita setia atau tidak, kita kerjakan sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Karena itulah harta benda satu-satunya yang harus kita menerima ujian dan menerima hukuman yang berat dari Tuhan. Saudara-saudara, semua benda, semua harta yang kau miliki tidak boleh dibandingkan dengan anak-anak yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau di dalam semua kebudayaan timur, kita selalu mengatakan aku melahirkan anak, aku melahirkan anak. Dan di sini aku menjadi subjek, aku menjadi pokok, aku menjadi induk, aku menjadi yang paling penting. Aku melahirkan anak, kami melahirkan anak. Tetapi di dalam kebudayaan Barat tidak demikian. A child is born into our family. Seorang bayi dilahirkan ke dalam rumahku. Jadi lahir ke dalam, bukan aku lahir keluar. Ngerti maksudnya ini? Saudara-saudara, semua ayat atau kalimat-kalimat yang berbeda sekali di antara kebudayaan Barat dan Timur, mari kita telusuri teologi di belakangnya. Saudara-saudara, jikalau orang Timur sapu adalah sapu, begitu dikipaskan debunya ke sebelah. Lalu sebelah bilang kita mesti saling menghormati. Besok pagi dia sapu lagi, debu kembali ke sini. Betul kan? Ini cara Timur, kebudayaan Timur. Aku sapu, debu kalau bukan masuk got ke tengah jalan atau ke sebelahmu. Engkau sapu lagi kembali ke sini. Maka engkau di negara-negara Asia, engkau bertemu dengan debu. Kecuali hujan keras, banjir selesai, debunya kurangan sedikit. Kamu belum puji Tuhan ya? Cuma maki-maki kenapa banjir, belum puji Tuhan, debunya kurangan. Saudara-saudara. Tetapi Barat pakai sistem apa? Pakai sistem vakum. Jadi bukan ke situ kembali, tapi dihisap. Jadi cara membersihkan itu dipengaruhi oleh konsep soteriologi Alkitab, yaitu ditanggung, diterima, dan dihapus. Saudara-saudara. Demikian melahirkan anak. Orang Timur mengatakan aku melahirkan anak. Orang Barat mengatakan seorang anak dilahirkan ke dalam rumahku. Kalau begini, anak itu dari mana? Anak dari saya. Saya inisiator, saya induknya. Bukan. Anak itu dilahirkan ke dalam rumahku. Konsep ini berarti konsep anugerah. Allah memberikan anak kepada saya. Allah mempercayakan anak itu kepada saya. Allah memberikan mandat kepada saya untuk baik-baik memelihara, membesarkan, dan mendidik anak yang dipercayakan kepada saya. Saudara-saudara, jikalau seorang anak masih kecil sudah dimanja-manja, seluruh hidupnya akan rusak total. Jikalau seorang anak kecil pada waktu dini sudah diberikan pengertian, dihajar dan diberikan pendidikan kekristenan yang sungguh-sungguh, maka dia akan seumur hidup berbeda sekali. Saudara-saudara, Musa pada waktu umur masih kecil sekali sudah ditanam konsep kau adalah umat Tuhan. Kau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk berbakti kepada Dia. Berbedalah engkau dengan orang di Mesir. Saudara-saudara, itu sebab konsep-konsep yang paling dasar yang diterima oleh dia itu mempengaruhi seumur hidup.
Dan semua kekayaan, semua harta yang berada di istana, di Mesir, dan segala hidup bobrokan, hidup yang rusak, hidup yang penyelewengan yang begitu besar, tidak menarik dia. Saudara-saudara, dan Musa akhirnya memberikan penilaian. Pada waktu dia sudah dewasa, dia harus mengambil keputusan. Saudara-saudara, hati-hati dengan setiap kesempatan engkau harus mengambil keputusan. Karena sebelum mengambil keputusan, engkau selalu dialog dengan dirimu sendiri. Engkau sendiri berkata kepada dirimu sendiri. Dan apa yang kau katakan kepada dirimu sendiri, itulah pembentukan karakter selanjutnya yang sangat penting. Apa yang kau berbicara kepada dirimu sendiri mengakibatkan engkau mengambil keputusan baik benar atau tidak benar. Saudara-saudara, pada saatnya Musa harus menilai. Pada saatnya Musa harus mengambil keputusan. Di tengah-tengah ketika semacam demikian, dia mempunyai konsep yang benar. Saudara-saudara, konsep itu adalah dasar daripada kehidupan. Konsep yang benar memberikan satu arah yang benar engkau berjalan di dunia ini. Konsep yang tidak benar akan merusak segala tingkah laku, pertuturan, dan segala kehidupan di dalam dunia ini. Musa pada waktu dia harus mengambil keputusan, dia dipimpin oleh konsep yang benar sekali. Dia dipimpin oleh konsep kekekalan lebih penting dari kesementaraan. Semua kekekalan lebih penting dari kesementaraan. Surga lebih penting daripada dunia. Semua surga lebih penting dari dunia. Kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa Firaun. Semua kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa Firaun. Nah, saudara-saudara, konsep-konsep semacam demikian ini mengakibatkan penilaian dia tidak sembarangan. Justru karena penilaian kita terhadap nilai sebagai sesuatu hal di luar kita selalu salah, mengakibatkan kita bertindak, berpikir, berbicara, bekerja, semuanya salah. Saudara-saudara, jangan lupa apa yang kau katakan kepada dirimu, khususnya pada saat krisis-krisis, itulah unsur-unsur yang membentuk karaktermu selanjutnya. Jika engkau berbicara salah kepada dirimu, mungkin engkau membunuh diri. Jika engkau berbicara salah kepada dirimu, mungkin engkau membunuh orang lain. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau mengatakan I am okay, you are all okay. Nah, saudara-saudara, di situ engkau mulai membenci, mulai membunuh orang lain. Jika engkau mengatakan you are all okay, I am not okay, puncaknya engkau membunuh diri. Berbicara salah kepada diri, berbicara dengan konsep dan penilaian yang tidak benar, itu selalu merupakan satu ujian dan satu pencobaan dari iblis yang membawa kita kepada kefatalan yang tidak bisa kembali lagi. Saudara-saudara sekalian, Musa harus bicara kepada diri sendiri. Musa harus memberikan keputusan. Sekarang saya sudah dewasa, saya hidup di dunia untuk apa? Begitu banyak orang hidup di dalam keadaan yang pasif, yaitu didorong mengikut arus waktu, sehingga tidak tahu harus bagaimana. Sehari demi sehari bertingkah laku seperti rutinitas mesin yang terus berjalan, entah untuk apa. Saudara-saudara, tidak. Dia harus mengambil keputusan. Saya sekarang mengambil keputusan. Saya sekarang menilai. Dan akhirnya dia mengatakan, saya memilih menderita. Saya memilih hidup hina. Saya memilih hidup disalah mengerti, diumpat, difitnah, dipukul, atau diejek oleh orang lain. Dan dia mengetahui penderitaan itu bukan penderitaan yang tidak ada sebabnya. Saudara-saudara, di dalam pikiran orang Kristen selama beberapa ratus tahun yang menjelang sampai sekarang ini, kita melihat biasanya penderitaan disebut sebagai akibat daripada 4 penyebab yang besar. Penderitaan dari mana? Sumber penderitaan yang pertama adalah dari alam, kedua dari manusia, ketiga dari setan, dan keempat dari Tuhan Allah. Jadi dari 4 sumber penderitaan, mari kita menganalisa satu persatu. Mengapakah ada sumber alam yang menjadi keadaan penderitaan? Atau penderitaan karena dunia ini? Mengapakah dunia bisa menjadi sumber daripada penderitaan? Alkitab memberi jawaban. Setelah manusia berdosa,
bumi ini sudah dikutuk, saudara-saudara. Karena bumi ini sudah dikutuk, maka bumi tidak seindah pada waktu permulaan. Bumi tidak lagi berfungsi seperti apa yang Tuhan ciptakan. Bumi sudah mendapatkan kutukan, maka tumbuhlah hal-hal yang tidak direncanakan pada aslinya. Tuhan mengizinkan semak duri tumbuh. Tuhan mengizinkan segala sesuatu bencana alam terjadi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang menjadi kesulitan dan penderitaan bagi manusia. Alam yang terkutuk setelah manusia berdosa menjadi sumber pertama kita menderita. Saudara-saudara, penderitaan dari mana? Dari dunia yang terkutuk ini. Pada waktu gunung meletus, orang Kristen mati, orang tidak Kristen juga mati. Pada waktu banjir melanda, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dapat sengsara. Orang yang melayani Tuhan mati-matian pun juga dapat sengsara. Pada waktu pembakaran, pemerkosaan, penganiayaan, kerusuhan tiba, saudara-saudara, mereka orang ateis mendapatkan kesulitan, dan orang Kristen pun mendapatkan kesulitan. Mengapakah di dalam hal ini seolah-olah tidak berbeda? Seorang pujangga dari Rusia mengatakan, jangan kita kira bahwa komunisme banyak salah membunuh rakyat. Yang paling banyak salah membunuh rakyat adalah Tuhan Allah. Saya pada waktu baca membuku dari orang-orang ateis itu, saya mau telusuri dari mana dia pikirkan. Dia bilang pada waktu meletusnya gunung, Tuhan tidak mencegahnya. Pada waktu gempa bumi, pada waktu tsunami, Tuhan Allah kalau ada, kenapa dia tidak menghentikan itu? Dan di dalam pembunuhan, di dalam kecelakaan yang diterima oleh manusia, banyak yang sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Maka kalau mencela komunisme, salah membunuh rakyat, jangan lupa Tuhan Allah yang paling banyak salah membunuh rakyat. Pada waktu saya membaca itu, saya lihat ini ada pengertian yang seperti benar, tetapi tidak benar. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa bumi ini sudah terkutuk, dan Allah membiarkan, Allah memperbolehkan hal-hal yang terjadi di luar rencana Tuhan yang asli sebagai akibat dosa, sehingga manusia harus menerima penderitaan-penderitaan itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam hal ini kita mengerti mengenai orang deisme mengatakan Allah sudah menciptakan dunia dan Allah tidak lagi menggobris. Allah menciptakan dunia, Allah membiarkan dunia berjalan menurut hukum alam yang sudah ditetapkan. Allah menciptakan dunia, Allah membiarkan kekuatan alam terus bekerja sehingga sampai kekuatan itu sudah selesai. Itu namanya dunia kiamat. Saudara-saudara sekalian, kita boleh mengerti mereka yang tidak mau menerima Alkitab, mereka tidak mendapatkan jawaban yang sungguh-sungguh benar dari Alkitab. Tafsiran mereka akan menyeleweng seperti itu. Tapi kita yang mengerti Alkitab, kita mengetahui bahwa ada hal yang bukan rencana Allah yang kekal. Kesulitan-kesulitan yang terjadi bukan rencana Allah yang asli. Itu dibiarkan, diperbolehkan oleh Tuhan Allah. Dan dalam keadaan demikian bagaimana? Engkau sebagai orang Kristen bersungut-sungut? Tidak. Engkau menjadi orang Kristen, engkau marah kepada Tuhan? Jangan. Engkau menjadi orang Kristen banding dengan orang lain? Tidak. Allah membiarkan keadaan demikian, lalu dia akan menanti sesuatu bukti bahwa orang yang beriman mempunyai kekuatan lebih di dalam penderitaan daripada mereka yang tidak beriman. Nah, di sini Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Hidup manusia, tujuan terbesar adalah memuliakan Tuhan. Semua hidup manusia, tujuan terbesar adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Saudara-saudara, di dalam penderitaan kita bisa menikmati Tuhan? Bisa. Di dalam penderitaan kita bisa menikmati hidup? Bisa. Di dalam penderitaan kita bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Saudara-saudara, orang-orang suci di dalam sejarah satu persatu menyatakan keagungan mereka justru bukan pada waktu mereka unggul mendapatkan uang banyak. Orang yang agung rohaninya menyatakan keagungan mereka justru pada waktu mereka menderita. Di dalam penderitaan, mulut mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat yang terus memuji dan membesarkan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah pertama. Penderitaan datang dari mana?
penderitaan datang daripada alam, karena bumi sudah terkutuk setelah manusia berdosa. Kedua, dari manakah penderitaan? Penderitaan datang dari unsur manusia, yaitu mungkin orang lain berdosa, berbuat jahat, dan kejahatan itu menimpa kepada engkau, sehingga engkau mendapatkan penderitaan, dirugikan berdasarkan kejahatan orang lain. Orang lain tamak, orang lain licin, orang lain tidak jujur, sehingga kenalah engkau di dalam penipuan dia. Uangmu, hartamu disita, dirampok, ditipu, engkau menderita. Karena apa? Dosa manusia. Dan di dalam hal ini, unsur kedua ini bisa dari dosa manusia orang lain, bisa dari dosa dirimu sendiri. Jika engkau berdosa, akibatnya adalah orang lain membalas dendam. Jika engkau bersalah dulu, akhirnya adalah orang lain mendapatkan penderitaan. Lalu mereka membalas dendam, penderitaan itu kembali kepada dirimu sendiri. Ini adalah sumber kedua. The tribulation comes from man's factor. Ini faktor kedua dari penderitaan. Penderitaan, kesusahan datang dari manusia. Ketiga, penderitaan sumbernya dari mana? Sumber penderitaan daripada iblis. Karena iblis tidak senang kita beriman kepada Tuhan, maka dia berusaha memberikan pencobaan-pencobaan, memberikan kesulitan-kesulitan, dan memberikan segala sesuatu yang mengakibatkan kita mencela, kita menuduh, kita bersungguh-sungguh, kita marah kepada Tuhan. Itu tujuannya. Nah, ini merupakan niat jahat daripada setan. Setan mempunyai pekerjaan tiga yang paling besar. Pertama, dia mencobai manusia. Kedua, dia memberontak kepada Tuhan Allah. Ketiga, dia menuduh orang kudus. Saudara-saudara, si jahat ini mempunyai motivasi yang berusaha untuk merusak rencana Allah. Maka dia ada pemberontak kepada Tuhan Allah. Istilah setan dalam bahasa Ibrani berarti yang menantang. Si penantang itu menantang apa? Menantang Tuhan. Karena apa? Dia tidak mau Tuhan mendapatkan kemuliaan terbesar. Dia tidak mau semua orang memuji, bersyukur kepada Tuhan. Dia mau merebut itu, merebut hak untuk dipuji, merebut hak untuk disembah sujud. Maka dia berusaha membesarkan diri, lalu dia merebut kemuliaan dari Tuhan. Dia menantang rencana Tuhan. Penantang, ini arti aslinya dari istilah setan itu. Saudara-saudara, di dalam seluruh perjanjian lama hanya 4 bagian di dalam Alkitab yang memakai istilah setan, menyebut setan. Seluruhnya tidak lebih dari 8 kali. Setan, setan, setan. Itu sebab tidak seharusnya kita sembarangan menyebut nama setan. Karena kitab suci di dalam Alkitab pun Tuhan tidak mau sembarang menyebut nama dia. Sampai perlu sekali baru menyebut dia si penantang. Kedua, pekerjaan iblis adalah untuk mencobai manusia. Jadi barang siapa yang hidup di dalam dunia, dia berusaha membawa kita menuju kepada perbuatan dosa, menarik, merayu, memberikan pencobaan, menantang, menawar kita untuk kita mengikuti jejak kaki dia. Ini pekerjaan setan yang kedua. Maka setan juga disebut sebagai si pencoba itu. Si pencoba itu adalah yang memberikan pencobaan, yang membawa kita ke dalam dosa. Ini pekerjaan kedua dari iblis. Pekerjaan ketiga dari iblis ditulis di dalam Wahyu, bahwa dia siang malam menuduh kaum suci, menuduh, mengadu di hadapan Tuhan. Oh Allah, itulah pendeta yang kau ciptakan, itulah majelis yang kau kasihi, itulah orang Kristen yang kau katanya sudah mati bagi dia. Coba lihat hidupnya karu-karuan. Dia sudah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat itu. Dia siang malam menuduh kita supaya kita dibenci oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, maka di dalam Roma pasal 8, Tuhan sudah memilih mereka, Tuhan sudah mati bagi mereka. Siapa dapat menuduh kita, mengadu kita di hadapan Tuhan? Ini semua berkait di Alkitab. Saudara-saudara, maka ini merupakan sumber ketiga. Kalau setan tidak menyukai orang Kristen beriman kepada Tuhan, maka setan berusaha mencobai kita
merayu kita, menawarkan sesuatu kepada kita untuk mencobai kita, menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan salah satu cara membiarkan kita menderita supaya kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini terlihat dengan drama kosmis yang begitu jelas yang tercantum di dalam buku Ayub. Saudara-saudara, sengsara diberikan oleh iblis, penyakit datang dari iblis, dan kalimat ini dimutlakkan bahwa semua penyakit pasti dari setan, semua kesengsaraan dari setan, dan mereka memutlakkan sedemikian rupa sehingga Allah tidak mungkin memakai penyakit untuk menguji orang-orang pilihannya. Nah, saudara-saudara, saya tidak pandang lebar ke dalam poin itu. Kita teruskan. Jangan kira semua kekayaan dari Tuhan Allah. Jangan kira semua penderitaan dari setan. Kita ikut dua kalimat ini. Jangan kira semua kekayaan dari Allah. Jangan kira semua penderitaan dari setan. Tidak tentu. Mungkin kekayaanmu dari setan. Mungkin penderitaanmu dari Tuhan Allah. Mungkin tidak. Mungkin sekali. Saudara-saudara, setan berkata, sembah kepadaku, aku memberikan seluruh dunia dan kekayaan kepadamu. Ini membuktikan kemungkinan kekayaan dari setan. Begitu banyak uang yang kau terima dari karena tidak jujur, dari karena penipuan, dari karena cara yang tidak beres, yang tidak benar, tidak memeras orang lain. Itu semua yang kau miliki bukan menjadi berkat, bukan menjadi bahagia. Itu menjadi bahaya bagi keturunanmu, menjadi racun bagi anak cucumu, sehingga hari depan mereka diberikan sesuatu kemungkinan untuk membenci satu dengan lain dan berbuat dosa lebih banyak. Saudara-saudara, tidak semua kekayaan dari Tuhan, tidak semua penderitaan dari setan. Itu sebab setan mungkin memberikan penderitaan, memberikan penyakit, seperti kasus di dalam Ayub. Saudara-saudara, ini ada sumber ketiga. Sumber keempat, penderitaan dari Tuhan Allah. Penderitaan yang dari Tuhan Allah adalah karena Tuhan melatih kita, dan Tuhan mengolah kita, Tuhan memurnikan kita, menguji kita, sehingga kita melalui kesempurnaan asli yang dicipta oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan sempurna yang sudah mengalami ujian. Saudara-saudara, original created perfection going into the perfected perfection. Kesempurnaan yang disempurnakan itu harus melalui ujian. Tidak ada jalan lain. Nah, saudara-saudara sekalian, ini 4 sumber. Penderitaan datang dari mana? 4 faktor. Mari kita ulangi. Pertama, penderitaan datang dari alam. Kedua, dari manusia. Ketiga, dari setan. Keempat, dari Allah. Maka orang Kristen yang berbijaksana jangan begitu menghadapi penderitaan langsung marah, langsung bersungut-sungut, langsung melawan Tuhan, langsung mencela orang lain. Jangan. Biar engkau tenang di tengah-tengah penderitaan. Engkau tenang, berpikir, meditasi, introspeksi. Dan Alkitab mengatakan, pada waktu manusia berada di penderitaan, Tuhan Allah membuka telinga mereka. Ini satu rahasia. Engkau baru mulai mendengar dengan baik. Engkau baru betul-betul mengerti. Ada sesuatu yang lebih bernilai dari apa yang sudah saya pikirkan sedia kala. Saudara-saudara, saya berkata kepada seorang menerima Tuhan, menginjili dia. Oh, jangan bicara tentang itu. Dari kecil saya di gereja. Saya bilang, iya, dari kecil engkau di gereja, engkau sudah mengerti sebagian. Iya, saya dulu juga gerejanya ini pendeta you tahu. Saya bilang tahu. Sekarang tidak usah bicara. Sekarang pokoknya cari duit. Pokoknya tidak peduli Tuhan. Itu mah omong kosong. Itu mah sesuatu yang mungkin dibutuhkan kalau orang diam kesulitan, sementara membius saja. Saya bagaimana menginjili dia, tidak diterima. Saudara, akhirnya saya tidak berbuat apa-apa. 3-4 hari yang lalu saya diteleponi dari Indonesia. Orang yang dulu kau injili itu sekarang sudah berada di ICU. Dan dia menyebut namamu, dia harap engkau datang kepada dia. Saya bilang ini Selasa, saya baru bisa kembali ke Indonesia Kamis. Kalau begini, jemputlah saya di airport. Begitu Kamis saya tiba di Cengkareng, larikan saya ke rumah sakit.
ke ICU. Saya mau berbicara dan bersaksi kepada dia. Saudara-saudara, mereka bilang mungkin kalau tidak bisa sampai Kamis bagaimana? Apa boleh buat? Saya akan melangsungkan kebaktian sampai hari Rabu malam. Kamis baru bisa saya pulang ke Indonesia. Oke, mereka janji. Jadi hari Kamis yang lalu saya tiba di Cengkareng. Begitu keluar, puji Tuhan. Itu bus yang menjemput itu tunggu banyak orang. Tapi ada satu mobil kecil. Ayo naik. Saya bilang, kenapa ini hari di sini? Karena ini di landingnya ke tempat domestik. Padahal you ada kapal terbang dari luar negeri. Maka mesti naik bus ke tempat lain untuk diperiksa. You punya paspor. Saya tunggu bus, tidak usah, naik. Saya naik mobil kecil itu, satu orang. Lalu ditutup pintu, mulai berangkat. Seperti mobil charter yang sewaan khusus. Sudah, kenapa cuma satu orang? Tidak apa-apa. Tuhan atur. Lalu sampai di situ paspor sudah lihat. Waktu luar, tidak ada orang jaga. Saya sudah keluar langsung dengan cepat pergi ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, orang itu tidur di tempat tidur. Dan saya mesti nunggu sebentar sampai dia bangun. Waktu dia bangun, dia lihat saya. Satu kalimat tidak ngomong. Satu kata pun tidak ngomong. Dia bilang sama orang lain, kalau pendeta Stephen Tongstad datang, saya akan rasa sungkan sekali. Karena saya selalu tolak dia. Saya selalu mengejek kekristenan. Jadi jangan panggil dia. Saya mau dia datang, tapi lebih baik jangan. Saya sungkan. Orang lain saja. Mereka bilang, tak apa-apa kok. Patong kalau mau datang, itu terima baik saja. Begitu saya datang, saya pegang tangannya, saya lihat matanya, saya tidak bicara satu kalimat. Hanya pegang. Di dalam beberapa waktu, beberapa detik, mata dia melihat saya melihat dia. Saat itu Tuhan bekerja. Air matanya terus mengalir, tak habis-habis. Saya ambil tisu terus lap, terus mengkeringkan. Saudara-saudara, itu satu waktu yang indah sekali untuk hidup dia. Itu satu waktu yang indah sekali untuk hidup saya. Karena pernah diejek, pernah ditolak, pernah dihina. Sekarang satu situasi yang berbeda sekali. Dia tidak ada kalimat yang bisa ngomong. Hanya bisa menangis, mengalirkan air mata, mengalirkan mata. Lalu saya mulai buka mulut. Tuhan mencintai engkau. Kita bisa melupakan dia. Dia tidak melupakan kita. Dia sangat mengasihi engkau. Dia terus nangis lagi. Saudara-saudara. Dan saya mengatakan Tuhan Yesus mati buat kita. Kita hidup di dunia hanya menjadi tamu saja. Tubuh ini hanya berapa puluh tahun. Dia lebih muda dari saya. Tapi sudah dapat kanker yang berat. Sudah kurus luar biasa. Saya mengatakan mari kita menerima dia. Sebagai juru selamat. Ikut saya berdoa. Langsung. Setiap kalimat. Di dalam kelemahan yang luar biasa. Dia ikut doa. Saudara-saudara. Penderitaan datang. Kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan. Demi membuka telingamu. Engkau yang biasa dengar firman Tuhan sama sekali tidak masuk hatinya. Engkau mau tunggu sampai penderitaan yang keras datang. Baru engkau buka telinga. Biar hari ini engkau berkata kepada Tuhan. Saya mau menjadi murid yang dengar-dengaran. Saya mau menjadi anak yang menerima pengajaran. Jangan tunggu sampai saat engkau tidak diberi kesempatan lagi. Jangan tunggu sampai penderitaan sudah merongrong jiwamu. Baru engkau dibuka telinganya. Saudara-saudara. Tuhan kadang-kadang berjalan mendampingi orang menderita. Dan di situ dia membuka telinga. Membisikkan sesuatu yang biasanya engkau anggap remeh. Saudara-saudara. Begitu banyak kalimat-kalimat yang paling agung. Justru dihina-hina oleh manusia. Justru pada kalimat-kalimat yang paling penting. Kita anggap sama sekali tidak penting. Sehingga kita tidak buka telinga. Kita tutup hati kita. Tutup jiwa kita. Tutup telinga kita untuk Tuhan. Sampai pada hari penderitaan itu tiba. Saudara-saudara sekalian. Saya tadi mengatakan 4 faktor penderitaan. Itu semua bersifat pasif. Saya menderita. Saya dibawa. Saya menderita. Saya menerima sesuatu kesengsaraan daripada alam. Dari manusia. Dari Allah, dari setan, dari diri. Nah, sekarang saya menjadi orang pasif yang digarap, yang dirongrong oleh penderitaan. Saudara-saudara sekalian,
Di dalam ayat ini lain sekali. Ayat ini bukan penderitaan yang datang dari luar mengakibatkan Musa menjadi orang yang dirongrong. Di sini adalah satu penderitaan yang dipilih oleh Musa sendiri. Pada waktu saya merenungkan ayat-ayat seperti ini, saya sangat kagum. Saya betul-betul menghormati. Ada orang-orang seperti Musa. Saudara-saudara, penderitaan yang sama sekali bukan daripada faktor pasif. Penderitaan yang sama sekali karena mau, karena inisiatif sendiri, sehingga menerima penderitaan yang terbesar di dalam sepanjang sejarah adalah anak Allah yang tunggal. Dia menderita bukan karena dia berdosa. Dia menderita bukan karena dia perlu diuji, dia lebih sucikan oleh Tuhan Allah. Dia menderita karena atas pilihan dia, karena mencintai engkau, mencintai saya, rela menanggung dosa kita. Itu sebab kita melihat daripada Alkitab masih ada beberapa macam penderitaan yang dari inisiatif manusia, dari orang-orang anak Tuhan. Nah, ini penderitaan yang jauh lebih berharga. Saya berkali-kali berkhotbah dari mimbar ini. Engkau sering nangis karena engkau kurang kaya. Engkau sering menangis karena engkau kurang cantik. Engkau menangis karena orang kurang mencintai engkau. Engkau menangis karena engkau diperlakukan tidak adil. Engkau menangis karena perdaganganmu tidak sukses. Engkau menangis karena uangmu ditipu oleh orang lain. Itu tangisan saya sangat simpati, saya sangat mengerti kesusahanmu. Tapi itu tetap adalah tangisan-tangisan yang kurang terlalu besar nilainya. Tangisan yang bernilai, penderitaan yang bernilai adalah penderitaan yang karena engkau mau merendahkan diri, mengorbankan diri. Engkau mau mengerti orang lain. Karena orang lain berdosa, engkau nangis. Itu berarti sekali. Karena orang menderita, engkau nangis. Itu namanya simpatos. Saudara-saudara, ada sesuatu pasio, satu simpati, yaitu sesuatu patos yang betul-betul sama-sama sinkron. Ini adalah keagungan manusia. Manusia yang paling agung bukan orang yang berpengetahuan setinggi apa. Manusia yang paling agung adalah orang bisa mengerti jiwa dan penderitaan orang lain sedalam-dalamnya. Cintailah saudaramu, cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Air mata orang lain seperti air matamu. Kesengsaraan orang lain seperti kesengsaraanmu. Penderitaan orang lain seperti penderitaanmu. Kerugian dialami orang lain seperti kerugianmu. Kenapa kalau kita lihat orang tabrak, kita lihat, oh mobil ini kurang kuat, dia peok, baru kita pergi. Kalau mobil kita yang tabrak, waduh cilaka, ini mesti berapa juta. Kita sedih sekali. Kalau orang lain mengalami kesedihan yang sama, kita tidak sedih. Kita cuma menilai sebagai outsider. Kita menilai sebagai seorang penilai, seorang hakim. Sampai kita sendiri terjun dalam kesulitan. Baru kita rasa, I am in trouble. I am crying. Aku menangis. Aku rasa, aku berada di kesulitan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan cintailah orang lain seperti cintai dirimu sendiri. Satu kali saya bicara tentang kesusahan satu orang kepada orang lain. Orang itu sama sekali tidak gobres, sama sekali tidak rasa, dan dia langsung putar kalimatnya kepada lain karena dia memang tidak suka dengan hal-hal yang sulit. Saudara, dia suka bicara hal-hal yang berfaedah, berfomik pada dia. Jadi waktu saya bicara kepada orang-orang pada saat tertentu, langsung saya mengetahui orang itu rohaninya sampai di mana. Saudara-saudara, Yesus berada di dunia, jatuh belas kasihan, terharulah dia. Dia mengasihani mereka. Kalimat sama seperti ini 10 kali muncul di dalam 4 Injil. Yesus Kristus adalah orang yang betul-betul rela mengerti kesusahan, rela mengerti kepedihan, rela mengerti sengsara-sengsara yang dialami oleh orang lain. Itulah sebabnya dia mau menjadi manusia. Dia turun ke dalam dunia. Dia bersalur dengan daging dan darah. Dia terbatas di dalam tubuh yang bersifat materi. Dia mengalami apa artinya hidup sebagai manusia. Dia mengalami apa artinya mata keluarkan air mata, hati hancur, pengeluhan dan kesulitan-kesulitan yang diderita oleh manusia. Maka dia patut menjadi juru selamat. Dia patut menjadi imam besar kita.
Ibrani berkata, kita mempunyai seorang imam besar yang di segala sesuatu dicobai, menderita seperti kita. Di dalam segala hal dia mengerti dan dia simpati kepada penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang bukan saja pintar, jadi orang agung. Orang pintar banyak, orang agung sedikit. Orang pintar isi otak, orang agung isi hati. Orang pintar berteori besar, orang yang agung berjiwa besar, bersimpati besar, berpengertian besar, rela terjun dan bersemangat korban yang besar. Saudara-saudara, Musa di dalam menderita, dia bukan menderita karena di dalam alam dia harus ikut penderitaan orang lain. Orang kaya pilih rumah yang tempat tidak banjir. Jadi dengan sendirinya tidak perlu banyak menderita karena alam. Nah saudara-saudara, orang kaya memilih rumah yang lebih tinggi, lebih bagus. Jadi daerah tidak banjir, maka dia tidak sulit. Pilih tempat yang aman, gunung letus tidak kena. Kalau waktu air meluap dia juga tidak kena. Kalau tempat rawan dia tidak kena. Karena dia sudah pilih tempat yang terbaik. Nah saudara-saudara, kalau demikian dengan kekayaan, dengan lapisan masyarakat yang lebih tinggi, engkau bisa hindarkan banyak kesulitan penderitaan dari para sumber alam. Sumber pertama, sumber penderitaan. Saudara-saudara, itu sebab bagi engkau mengerti kesulitan orang lain mungkin paling tidak gampang. Saya tidak berarti untuk mungkin mengasihani orang lain engkau mesti sabar dari tinggal di tempat yang paling sulit, kecuali engkau dipimpin oleh Tuhan. Profesor Harvey Cohn yang sudah meninggal, yang saya kenal secara pribadi, dan pada waktu saya di Westminster dia membiarkan kelasnya diajar oleh saya 2 jam. Saudara-saudara, waktu saya mengunjungi di Philadelphia, Steve, would you please teach in my class? 2 jam saya mengambil jamnya dia. Dia sudah meninggal. Sebelum meninggal beberapa tahun, ada orang berkata kepada saya, dia sakit prostat yang sangat keras, kanker, akhirnya mati. Dan sebelum itu dia berapa tahun mata makin lama makin membuta. Dan Tuhan berkata kepada dia, tinggalkan rumahmu, pindah ke slum area. Dan dia meninggalkan rumah yang nyaman di Philadelphia. Seorang profesor yang besar, seorang penuh dengan jiwa luar biasa di dalam penginjilan. Di antara semua profesor di Westminster, mahasiswa mengatakan kepada saya, yang lain teorinya bagus sekali, tapi yang satu ini jiwanya luar biasa. Dia pernah 9 tahun menjadi missionary di Korea. Dia lebih mengerti orang Asia. Dia mengerti kesulitan orang Asia. Dan dia mengerti orang miskin. Karena dia pernah hidup di tengah-tengah mereka lama sekali. Lain sama profesor-profesor yang akademinya tinggi, bukunya, bacanya banyak, tapi jiwanya tidak seperti dia. Saudara-saudara, Harvey Cohn beberapa tahun terakhir tinggal di mana? Di tempat slum area di Philadelphia. Dengan orang yang miskin sekali, yang kotor sekali, yang terbelakang, yang ekonominya minim sekali. Lalu ada seorang tanya, kenapa engkau meninggalkan rumah yang kaya, tinggal di tempat seperti ini? Dia mengatakan, saya ingin menghayati semangat inkarnasi Yesus Kristus. Saya mau mengetahui kesusahan rakyat miskin itu bagaimana. Sehingga waktu saya mengajar, waktu saya berkhotbah, itu bukan hanya dari buku pindah ke mulut, tapi dari jiwaku yang mengerti cinta Tuhan. Saudara-saudara, dia sudah pergi kepada Tuhan. Dan cara dia hidup dan beberapa tindakan yang dia lakukan menjadi pengaruh besar bagi dunia kekristenan. Saudara-saudara, di dalam buku yang ditulis oleh dosen saya, Mabel Williamson, Have We No Right? Apakah kami tidak berhak? Apakah kami tidak mempunyai privilege? Dia mengatakan dengan jelas, hak yang terbesar adalah hak yang rela membuang hak. Hak yang paling besar adalah hak yang rela membuang hak. Itu rohani. Nah, kalimat itu menjadi satu kalimat yang harus dihayati oleh semua kandidat missionary OMF. Buku itu menjadi buku yang harus dibaca oleh semua orang yang bersedia menjadi missionary. Itulah sebab dari kecil saya lihat kenapa missionary yang dari OMF mempunyai ciri khas yang lain sama missionary yang lain. Saudara-saudara, saya sangat tidak setuju
orang menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, memperlakukan orang lain sebagai orang sekunder, second class citizen, padahal mereka hanya jadi tamu saja. Tetapi dari kecil saya tidak pernah melihat sifat yang sama keluar daripada seorang apapun yang dalam misi OMF, yaitu China Inland Mission. Karena mereka dilatih dan mereka disuruh harus membaca buku Have We No Right. Saudara-saudara, pada waktu saya disuruh berkhotbah melatih puluhan missionary OMF di Singapura, saya membicarakan kepada mereka seorang bernama Mabel Williamson bagaimana mempengaruhi aku. Bukan saya tidak berhak menikah, Paulus mengatakan. Saya berhak menikah. Saya berhak membawa istriku keliling seluruh tempat di mana saya menginjili. Sama seperti Petrus membawa istrinya pergi ke mana-mana. Tapi saya tidak pakai hak itu. Saya berhak menerima honor yang besar. Saya tidak mau. Saya berhak ini, saya berhak itu, saya berhak ini. Tapi karena Kristus, saya lepaskan semua hak itu. Saudara-saudara, inilah rohani. Inilah cara hidup orang yang dekat sama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat penderitaan yang diterima oleh Musa. Bukan penderita yang datang secara aktif. Dia menderita secara pasif. Tapi justru terbalik. Dia pilih. Dia mau. Dia rela. Dia lebih ingin menderita. Ini berarti dia menjadi inisiator. Saudara-saudara, apa itu sengsara? Apa itu penderitaan? Saya pikir-pikir tidak pernah mengerti sampai hari ini. Waktu gigi sakit, aduh sakit, sakitnya sampai tidak bisa tahan. Ke dokter, dikeluarkan urat syaraf. Begitu syaraf sudah tidak sakit. Jadi sakit itu apa sih? Sakit itu yaitu sakit dong. Sakit ya sakit dong. Masa anda ngerti? Ya, sakit dong. Sakit itu apa? Sakit karena ada urat syaraf, begitu kan? Kalau tidak ada urat syaraf kan tidak sakit. Kalau demikian sakitnya di mana? Di sayanya atau di syarafnya atau di mananya? Coba. Sakitnya di mana? Di syarafnya. Jadi syaraf itu dikeluarkan, saya tidak sakit. Dia yang sakit dong. Di situ masih sakit begitu. Tapi dia tahu sakit enggak? Coba diskusi sama sebelahmu itu. Sakit itu apa toh? Itu syaraf dikeluarkan. Syaraf masih ada, saya juga masih ada. Waktu syaraf dekat sama saya sakit. Udah syaraf dikeluarkan, saya tidak sakit. Jadi sakitnya di mana? Sakit menjadi tidak ada. Ada sakit berada di syaraf. Saking tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Saya sakit begitu. Jadi syaraf itu masih sakit? Tidak. Kalau tidak sakit, sakit di mana? Saya tidak sakit, dia tidak sakit. Nah kalau syaraf itu bisa sakit, syaraf itu materi. Materi bisa sakit tidak? Materi yang bisa sakit itu unsurnya kimia apa sih? Apa itu sakit? Makin mikir makin tak ngerti. Makin mikir makin rasa diri goblok betul. Apa itu sakit? Apa itu penderitaan? Saudara-saudara, kenapa kalau gigi sakit, sadar sekali. Kalau lever sakit, saya tidak rasa. Kenapa? Tuhan bikin lever, tidak ada syarafnya. Itu sebab saya sekarang sakit lever, besok mati juga tidak sakit. Puji Tuhan. Ya? Karena memang tidak ada syaraf di situ. Dia sampai sakit, sampai sirosis, sampai kanker. Saya tidak sakit. Karena apa? Tuhan kasih saya semacam penyakit yang tidak sakit. Penyakit yang tidak sakit, pendak sakit. Bukan penyakit. Pendak sakit. Betul nggak? Ini anugerah Tuhan ya. Lalu penyakit itu apa? Penderitaan itu apa? Penderitaan itu adalah semacam perasaan subjektif atau semacam penderitaan secara objektif. Realita di dalam diri objektif itu. Nah ini mari kita pikirkan lagi. Penderitaan itu apa? Penderitaan itu semacam keinsyafan atau semacam perasaan. Kalau saya mempunyai perasaan tapi kurang mempunyai keinsyafan, keinsyafan yang tidak sesuai dengan perasaan, itu penyakitnya kurang atau tambah. Mengapa? Sama-sama satu hal. Ada orang nangisnya seperti gunung mau meletus. Ada orang anggap biasa. Mengapa anak kecil gigit nyamuk? Kenapa orang tua digigit nyamuk diam-diam? Ada gak orang tua umur 70 digigit nyamuk? Tidak ada. Nah karena sudah sering digigit nyamuk, akhirnya kulitnya tebal, sekarang tidak rasa lagi. Atau gatalnya sudah hilang. Atau dia mengatakan sudah puluhan ribu digigit nyamuk, sekarang aku mending mati kegatalan itu. Atau begitu. Kenapa dia tidak lagi teriak? Kenapa tidak nangis? Kenapa tidak rasa sakit?
Kenapa penderitaan yang sama? Ada orang marah-marah sama Tuhan, ada orang sampai menangis, sampai memuji Tuhan. Penderitaan itu apa? Kalau kita teruskan, kita bisa habis waktu banyak sekali. Dan dari kecil kalau ada satu hal yang menarik saya mikir dah habis, pikir. Akhirnya dah bisa jawaban, tidur sudah. Saudara-saudara, besok bangun pikir lagi. Sampai sekarang masih banyak hal yang tidak ngerti. Apa itu sakit? Apa itu penderitaan? Kalau penderitaan dipilih, berarti saya mau penderitaan. Itu berarti keberanian luar biasa. Dan di sini dikatakan Musa menganggap menderita bagi Kristus. Oh, ayat ini dikatakan khotbahkan 1 jam lagi belum selesai. Saudara-saudara, menderita bagi Kristus itu mulai perjanjian baru atau perjanjian lama? Jawab. Makin bingung kan? Kristus mulai kapan? Perjanjian baru. Betul. Sumbernya kapan? Kekekalannya. Hei Efata, Bethlehem, jangan kau takut. Kau adalah kota yang paling kecil, namun ada satu yang akan dilahirkan di kotamu. Sumbernya dari mana? Dari kekal sampai kekal. Jadi waktu Yesus lahir ke dalam dunia, manusia mengetahui ini Kristus. Dari sumber Kristus, dari kekal sampai kekal. Di dalam ayat ini satu-satu kalinya di dalam seluruh kitab suci. Orang perjanjian lama menderita karena Kristus. Kristus belum datang kok. Yesus belum lahir kok. Kenapa Yesus belum lahir 1450 tahun lalu? Sebelum Kristus lahir dunia, ada seorang namanya Musa ambil keputusan, saya mau menderita bagi Kristus. Di mana Kristus? Bagi Kristus. Sudah datang belum? Belum. Dia menderita bagi Kristus atas pilihan dia, padahal Kristus belum datang. Nah saudara-saudara, ini semua mengkaitkan sesuatu kekekalan Allah yang transcend akan waktu. Sehingga di dalam degree eternal sama di dalam dynamic proses history itu harus kita kelopkan. Kalau kita hanya melihat terkurungnya kita di dalam kurun waktu dan tidak melepaskan diri transcendent kepada kekekalan Allah sebagai rencana yang abadi, kita tidak pernah mempunyai iman yang terlalu kuat. Saudara-saudara sekalian, semua orang beriman mereka telah melintasi, melampaui keterbatasan kurun waktu. Saudara-saudara, semua yang beriman mereka telah menerobos keterbatasan rasio, keterbatasan empirik, keterbatasan dari berpikiran, keterbatasan dari para pengalaman, keterbatasan materi, menerobos breakthrough from the limitation of the created world into the realm of creator. Saudara-saudara, menerobos akan dunia yang dicipta dan menuju kepada dunia sang pencipta, itu namanya iman. Dan di situ waktu menjadi kurun kesementaraan, diterobos melalui unsur menuju ke kekekalan. Di situ dia menikmati bersama dengan rencana Allah yang melampaui waktu. Musa berkata, aku lebih suka menderita bagi Kristus dibanding segala kemuliaan kekayaan di Mesir. Segala kemuliaan Mesir berapa besar? Tidak ada orang tahu. Tapi saudara tahu tidak? Seluruh dunia dari Adam sampai sekarang emas, ya emas tahu kan? Ini emas kan? Semua emas yang pernah dimiliki oleh manusia, kalau semua dikumpul berapa besar? Coba tanya. Ada yang pernah belajar ini tidak? Emas seluruh dunia semenjak Adam sampai sekarang, semua dikumpulkan berapa besar? Saudara tahu? Hanya kira-kira 30% daripada menara Washington Tower di Amerika. Jadi itu Washington Monument yang seperti Monas, lebih lebar dari Monas, itu kira-kira 28%. Tidak, tapi itu seluruh emas yang dimiliki dari Adam sampai sekarang, seluruh kekayaan, semua raja, semua kerajaan, semua negara, semua cukong, semua konglomerat, semua emas dikumpulkan sepanjang sejarah, tidak lebih besar daripada sepertiganya Monumen Washington saja. Waktu saya baca itu saya berdoa, aduh Tuhan, baru tahu gua manusia miskin deh. Manusia mau sombong apa sih? Saya kaya. Tuhan bilang, opil. Kaya apa? Saya sombong, saya banyak uang, saya hebat.
Tuhan bilang yang kau miliki 0,00000 yang banyak saja. Emas seluruh dunia dikumpulkan, saudara-saudara. Mungkin cuma tidak sampai 4 kalinya gedung ini saja. Dari Adam sampai sekarang. Oleh siapapun. Itulah kekayaan dunia. Dan siapa yang bisa melihat kekayaan itu kecil? Siapa bisa melihat penderitaan itu kaya? Nah, ini penilaian timpang sekali. Yang menderita dianggap kaya. Yang kaya dianggap miskin. Yang banyak dianggap sedikit. Yang menderita dianggap bahagia. Bahaya dianggap bahagia. Yang bahagia dianggap bahaya. Semua penilaian putar ini itu adalah salah satu fungsi dari iman. Iman mungkin menilai kembali. Semua penilaian tidak benar. Iman yang sejati, iman yang mempunyai pandangan kepada Tuhan, akan mempunyai timbangan yang berbeda. Saudara-saudara, kalau kita melihat orang di dunia begitu berbeda, termasuk pendeta-pendeta. Ada pendeta-pendeta hanya berdoa bagi orang kaya. Kalau orang kaya sakit, dia langsung datang. Dan kalau orang miskin sakit, dia tidak datang. Saudara-saudara, karena dia belum mempunyai penilaian yang sungguh-sungguh seimbang. Siapa yang penting, siapa yang tidak penting. Bagi Musa, dia melihat penghinaan bagi Kristus jauh lebih bernilai daripada kekayaan seluruh Mesir. Siapa yang mengajarnya? Ini tidak mungkin dipelajari daripada Yale, dari Harvard, dari Princeton, dari UPenn, daripada Cornell, daripada semua Ivy League atau dari Cambridge, daripada Sorbonne, daripada universitas tertinggi. Pengertian bahwa penderitaan bagi Kristus lebih bernilai dari semua harta benda di seluruh Mesir. Ini ada keagungan daripada Musa. Saudara-saudara, hidup Musa dibagi 3 kali 4 tahun. 40 tahun. Ini akhirnya dia meninggal dunia 120 tahun. 40 tahun pertama di dalam Musa, dia menipaki segala sesuatu, dia belajar segala sesuatu. Dia mengetahui semua pengetahuan ilmu di seluruh Mesir. Ini orang jenius, bukan dia jenius prodigy. Dari kecil dia sudah mengerti, dari muda dia sudah mengerti semua pengetahuan. Dia mempunyai ilmu, dia punya militer, mempunyai uang, mempunyai harta, mempunyai kedudukan, mempunyai kemudian mempunyai kehormatan dunia seluruhnya. Waktu itu Musa mungkin berkata kepada diri, I am something. Saudara-saudara, tetapi 40 tahun kedua dia berada di padang belantara. Dia berpidato, tidak ada orang dengar. Dia berfilsafat, semua tidak ngerti. Dia berbahasa syair, kambing menjawab meh. Maka dia mengetahui apa gunanya hidup di dunia. Dia mulai belajar kalimat kedua, I am nothing. Saudara-saudara, 40 tahun pertama Musa merasa I am something. 40 tahun kedua Musa mengaku I am nothing. 40 tahun terakhir Musa baru belajar God is everything. Mari kita membaca 3 kalimat ini. Pertama, I am something. Kedua, I am nothing. Ketiga, God is everything. Waktu engkau masih rasa aku hebat, aku bagus, aku bukan main, luar biasa, engkau belum bisa dipakai Tuhan. Setelah engkau merasa I am nothing, 40 tahun betul-betul nothing. Karena saya sudah umur 80, aku tidak ada apa-apa. Tuhan mengatakan, now I call you, Moses, come. I'm sending you to the palace of the Firaun. Saudara-saudara, Musa pergi ke Firaun menuju kepada Mesir pada waktu dia umur 80. Setelah dia rasa tidak ada apa-apa. Dan pada waktu itu Tuhan menunjukkan kepada dia rencana yang kekal. Let my people go and they will worship their God. Oh, inilah rencana yang kekal. Ini lebih penting daripada segala kemuliaan daripada dunia ini. Saudara-saudara, dia taat panggilan Tuhan. Tadinya rasa diri tidak ada apa-apa, tidak berfasi, tidak mungkin. Tapi panggilan Tuhan tidak berkompromi, tidak terima alasan apa, tetap dijalankan. Dan di dalam 40 tahun itu dia betul-betul mengerjakan sesuatu yang bernilai untuk selama-lamanya. 40 tahun terakhir dari hidup Musa mempengaruhi seluruh dunia. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak Musa menyerahkan diri, dipanggil Tuhan dan taat, dunia ini akan menjadi apa? Saudara-saudara, bahkan carta mengenai hak asasi manusia dari PBB dipengaruhi oleh 10 hukum.
Saudara-saudara, seluruh dunia dipengaruhi. Seluruh dunia dipengaruhi dalam sejarah. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada Musa menjadi fondasi etika seluruh dunia. Saudara-saudara. Dan ada orang seperti ini yang dicatat di sini. Dia melihat penderitaan bagi Kristus lebih bernilai daripada semua harta di Mesir. Maka dia rela menyerahkan diri. Saudara-saudara. Penderitaan yang inisiatif. Penderitaan yang dipilih oleh manusia. Alkitab mencatat paling sedikit 3 macam. Macam pertama adalah karena menjalankan kehendak Allah sehingga menderita. Saudara-saudara, jikalau kamu menderita karena menjalankan kehendak Allah, bersukacitalah kamu. Ini dicatat di dalam buku Petrus. Menderita karena kehendak Allah. Kedua, menderita karena kebenaran keadilan. Di sini bukan truth, tapi righteousness. Engkau menjalankan kebenaran, menjalankan keadilan, akhirnya engkau menderita. Saudara-saudara, orang itu harus berbahagia, bersukacita karena pahalamu di surga itu banyak ada. Ketiga, menderita bersama Kristus. Ini adalah menderita secara inisiatif. Bukan karena alam, bukan karena alam menguji, bukan karena setan menyerang, bukan karena manusia berdosa. Tapi karena saya mau apa? Mempersatukan diri saya di dalam kehendak Allah yang kekal. Mempersatukan saya dengan rencana Allah yang abadi. Saudara-saudara, I'm doing your will, God. Saudara-saudara, ini adalah kedua. I'm practicing the righteousness to manifest your attribute. Dan ketiga, I am participating myself in the suffering of Jesus Christ. Menderita bersama dengan Kristus. Menderita bagi Kristus. Menderita seperti Kristus. Ketiga macam penderitaan ini ada penderitaan yang paling bernilai. Sebelum ada perjanjian baru seluruhnya, sebelum kitab suci lengkap diwahyukan oleh Tuhan, Musa sudah melihat yang paling puncak. Musa sudah memilih yang paling sempurna, yang paling tinggi. Dia bukan hanya menderita karena menjalankan kehendak Tuhan. Dia bukan hanya menderita melaksanakan keadilan. Dia menderita bagi Kristus. Menderita bersama Kristus. Bahkan sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Maka akhirnya dia boleh menjadi orang yang agung dia pakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, terakhir kita mau tanya. Musa mendapat penderitaan dari siapa? Dari musuh? Musa pernah kalah perang lalu ditawan tidak? Tidak pernah. Musa pernah dipenjarakan tidak? Tidak pernah. Musa pernah dipukul oleh tentara-tentara musuh? Tidak pernah. Musa menderita dari mana? Dari umat Tuhan. Dari rekan kerja. Dari kakaknya sendiri. Dari majelis-majelisnya. Musa menderita semua penderitaan. Ada penderitaan dari dalam, bukan dari luar. Sudah perhatikan. Miriam dan Harun iri sama dia. Maka mereka mengambil kesempatan untuk membuat rusak nama Musa. Mereka memfitnah Musa. Akhirnya bagaimana? Tuhan menjadikan mereka dihukum dan Miriam harus sakit kusta. Saudara-saudara, jangan kita iri orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan kita main-main. Musa menerima orang daripada Koras dan partai-partai yang melawan dia, yang membuat sesuatu yang melawan dia. Akhirnya Tuhan memelihara dia. Saudara-saudara, waktu Musa mungkin istrinya meninggal, menikah lagi, mereka mencari cara untuk menghakimi dia, memfitnah dia. Tuhan memelihara dia. Musa menderita, bukan menderita dari luar, menderita dari dalam. Dan pada waktu Musa meninggal dunia, orang Israel baru menangisi Musa berpuluh-puluh hari. Mereka menangisi Musa setelah dia mati. Waktu dia hidup, dimaki-maki, dimaki caci, bersungut-sungut, menuding dia, menuduh dia, mempersalahkan dia. Dan dia anggap ini penderitaan bagi Kristus. Jauh lebih berarti daripada nilai seluruh kekayaan dan harta benda yang berada di Mesir. Kiranya Tuhan memberkati kita, membawa kita di dalam hidup yang mengambil keputusan menjalankan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri.
Mari kita berdoa bersama-sama bagi diri kita masing-masing. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan sengsara. Harus kita introspeksi, apakah penderitaan yang kita terima dari manusia, dari Tuhan Allah, dari setan, atau dari alam bumi yang terkutuk. Atau penderitaan kita adalah karena inisiatif kita, mau menjalankan kehendak Tuhan, mau memaparkan kebenaran surgawi, dan mau menderita bagi Kristus. Melalui Injil, penginjilan, dan penderitaan karena menjalankan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk hidup kita masing-masing. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang ditimpakan kepada kami. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami masing-masing. Kami berterima kasih karena Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membuang kami. Kami rela memberikan di hidup kami, diri kami ke dalam tangan Tuhan. Segala motivasi kami rela dimurnikan, disungguh-sungguh dibersihkan oleh Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang yang menjalankan keadilan, orang yang menjalankan kebenaran, orang yang menjalankan kehendak Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh menyatakan Injil Tuhan, serta mau menderita karena Injil dan karena Kristus. Dengar doa kami Tuhan, pimpin kami masing-masing. Beri kekuatan kepada kami untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup menyatakan kebesaran, hidup menyatakan pimpinan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami berterima kasih. Kami berterima kasih untuk segala teladan yang kami boleh lihat, khususnya daripada hidup Musa yang begitu agung, yang begitu mengerti kehendak Tuhan, yang begitu rela berjalan di dalam kehendak Tuhan, rela mengkorbankan diri, rela menderita bagi Kristus. Kiranya roh yang sama gerakan Musa juga pada hari ini menggerakkan kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.